Materi PKN kelas 7 semester 1 bab 2 pertemuan ketiga, norma dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Syukur alhamdulillah apabila kalian hari ini masih sehat. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing dari virus corona dengan mentaati protokol kesehatan, maka akan melindungi diri kita juga orang lain. Kepada anak-anakku, siapkan kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran PKN ini. Buku teks, buku catatan, serta alat tulis lainnya. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau kalian sudah siap, silahkan kalian ingat-ingat kembali pertemuan kemarin ya. Kita sudah membahas tentang norma. Ya. Jadi kita sudah membahas tentang norma serta macam-macam norma. Coba kalian ingat apa yang dimaksud dengan keadilan. Ya, silakan kalian ingat kembali ya pertemuan kemarin ya apa yang dimaksud dengan keadilan. Pengertian keadilan. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Arti kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak keputusan hakim. Jadi pengertian keadilan adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak dalam keputusan hakim. Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan ketiga bab 2, kompetensi dasarnya 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikatornya 3.2.3 menyebutkan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Manfaat dari pembelajaran ini bahwa yang pertama kita akan paham arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam keadilan. Yang ketiga, kita akan mengerti pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Materi pembelajaran ini tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama. Sedangkan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan pendekatan discovery learning dengan model pembelajaran kepala bernomor. Coba anak-anak sekalian, kalian diskusikan dengan teman kalian, yaitu pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keadilan, serta macam-macam keadilan dalam kehidupan bersama. Kalian bisa lihat di dalam buku teks PPKN kelas 7 halaman 46 sampai dengan 52 atau di LKS halaman 27 sampai 28. Ya, jadi silakan kalian untuk berdiskusi ya tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam mencapai suatu keadilan serta macam-macam keadilan. Ya, silakan dari masing-masing untuk mendiskusikan permasalahan tadi. Ya, saya beri kesempatan untuk
berpikir sejenak dan silahkan kalian baca dari buku, teks, rujukan PPKN halaman 46 sampai 52 serta LKS halaman 27 sampai 28. Sekali lagi silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian dan nanti bagi kalian yang telah selesai bisa disampaikan ke depan kelas atau dipresentasikan ya. Atau nanti Bapak tunjuk untuk mewakili teman kalian maju untuk mempresentasikan ke depan kelas. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keadilan. Ya, saya tayangkan dari hasil diskusi dari kelompok nomor 3 ya, di kelas lain. Saya bacakan hasil diskusinya ya. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi norma itu penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Jadi norma itu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, ini dari hasil diskusi teman kalian, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Ya, menjadi pedoman ya, atau rujukan dalam bertingkah laku. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Ya. Yang keempat, membentuk budi pekerti manusia yang baik, patuh, akhlak mulia, dan sadar hukum. Ya, ini ada 4 dari hasil diskusi kelompok teman kalian. Kalau kalian akan menambahi atau menambahkan juga dipersilahkan. Jadi bukan sekedar hanya 4 saja, mungkin akan ditambah lagi 5, 6, 7, dan lain sebagainya. Jadi ini dari pendapat tadi kelompok 3 itu ada 4 pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, maka norma hukum harus ditegakkan. Bagaimana menurut pendapatmu jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada aturan atau tidak ada hukum? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tentunya akan terjadi suatu kekacauan. Ya, macam-macam keadilan dalam kehidupan bersama. Saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kelas lain, yaitu nomor 5 dan saya bahasakan hasil diskusinya ya. Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama. Satu, keadilan distributif. Suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan. Dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan praktek, ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya adanya subsidi BBM, ya, subsidi listrik, terus ada KIP, ada PKH, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud dari keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal. Yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dari pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati perundang-undangan yang berlaku. Jadi sudah
merupakan kewajiban warga negara untuk mentaati suatu peraturan perundang-undangan, ya. Misalnya kita mentaati tentang undang-undang lalu lintas jalan raya, ya. Itu sudah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Ini merupakan salah satu contoh keadilan legal. Yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Misalnya, antara warga satu dengan warga yang lainnya, ya hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan saling menghargai. Adanya toleransi di antara warga negara. Itu merupakan contoh dari keadilan komutatif. Referensi pembelajaran, bagaimana manfaat pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Tentunya sangat bermanfaat sekali karena kita akhirnya sadar bahwa norma penting dalam mencapai kehidupan yang adil. Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Dalam berperilaku, kita harus berpedoman pada norma atau aturan yang berlaku. Sekian pertemuan kali ini dan apabila ada kurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari materi bab 2 pertemuan keempat tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Lihat buku teks PPKN kelas 7 halaman 53 sampai 56. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.